Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gaid Sadira Sofa dengan NIM 24042186, akan membuat video tentang kesenjangan sosial di perkotaan, studi kasus di Kota Jakarta. Pertama, pendahuluan. Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi dan perdagangan, memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Arus urbanisasi yang terus meningkat setiap tahun menjadikan Jakarta sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan aktivitas sosial ekonomi yang dinamis. Di satu sisi, Jakarta menampilkan wajah kemajuan melalui gedung pencakar langit, kawasan bisnis modern, serta pusat perbelanjaan kelas dunia. Namun di sisi lain, kota ini juga menunjukkan realitas sosial yang kontras berupa pemukiman kumuh, pengangguran, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi sebagian masyarakatnya. Kontras inilah yang mencerminkan adanya kesenjangan sosial yang nyata di tengah kehidupan perkotaan Jakarta. Selanjutnya ada profil kasus. Fenomena ketimpangan tata ruang di Jakarta menjadi persoalan mendasar yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah perkotaan. Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi, politik, serta budaya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, di tengah kemajuan pembangunan infrastruktur dan modernisasi kota, tampak jurang pemisah yang semakin lebar antara kawasan elit dengan kawasan pemukiman padat dan kumuh. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari aspek fisik wilayah, tapi juga dalam akses masyarakat terhadap ruang, layanan dasar, serta lingkungan hidup yang layak. Pola pengembangan yang terpusat pada kepentingan ekonomi dan komersial telah menggeser orientasi penataan ruang dari yang semestinya berpihak pada pemerataan kesejahteraan menuju pemanfaatan ruang berbasis kepentingan pasar. Selanjutnya yaitu permasalahan utama. Permasalahan utama yang akan dikaji dalam kasus ini yaitu mengenai ketimpangan dalam perencanaan serta pelaksanaan tata ruang di kawasan perkotaan yang berimplikasi langsung terhadap munculnya kawasan pemukiman kumuh. Sebagaimana nyata terlihat di kota Jakarta. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi ruang, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan spasial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan rencana tata ruang di wilayah dan rencana detail tata ruang memperlihatkan lemahnya implementasi pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Penataan Ruang yang mengatur penyusunan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkeadilan. Selanjutnya, analisis dengan teori studi masyarakat Indonesia. Yang pertama, penataan ruang sebagai instrumen kekuasaan dan ketimpangan. Dalam teori struktur sosial masyarakat Indonesia, pembangunan dan kebijakan publik cenderung dipengaruhi oleh elit politik dan ekonomi. Penataan ruang perkotaan seringkali berpihak pada kepentingan pemilik modal melalui pembangunan kawasan bisnis, apartemen mewah, pusat perbelanjaan, dan perumahan elit. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah seringkali tergusur dari ruang hidupnya atas nama pembangunan. Kemudian stratifikasi sosial dalam ruang perkotaan. Teori stratifikasi sosial dalam studi masyarakat Indonesia menyatakan bahwa masyarakat terbagi dalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Dalam konteks perkotaan, stratifikasi ini tampak jelas melalui pembagian ruang wilayah tempat tinggal. Kawasan elit dengan fasilitas lengkap dihuni oleh masyarakat kelas atas, sedangkan masyarakat kelas bawah tinggal di kawasan padat penduduk, pemukiman kumuh, serta wilayah rawan banjir dan bencana. Kemudian urbanisasi dan marginalisasi masyarakat perkotaan. Kemudian ada konflik sosial akibat penataan ruang yang tidak berkeadilan. Kemudian yang selanjutnya dampak kesenjangan sosial terhadap kehidupan perkotaan. Dan yang terakhir, upaya mengurangi kesenjangan sosial melalui penataan ruang. Setelah kita mengetahui berbagai permasalahan kesenjangan sosial yang ada di Jakarta, selanjutnya kita masuk kepada solusi atau rekomendasi. Yang pertama, membangun rumah susun terjangkau di lokasi strategis. Yang kedua, memperbaiki kawasan rumah kumuh bersama masyarakat. Yang ketiga, mengawasi penggunaan lahan dan menindak pelanggaran zonasi. Yang keempat, kerjasama antar dinas pemerintah. Yang kelima, membuka akses pembiayaan untuk rumah murah. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Ketimpangan tata ruang di wilayah perkotaan, khususnya ibu kota Jakarta, merupakan permasalahan struktural yang muncul akibat perencanaan dan pengelolaan ruang yang tidak merata
serta kurang berkeadilan. Ketimpangan ini memicu tumbuhnya pemukiman kumuh karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terdorong untuk menempati lahan-lahan tidak sesuai peruntukannya, baik karena keterbatasan akses terhadap lahan legal maupun tidak tersedianya hunian yang terjangkau dan layak. Ketika wilayah-wilayah tertentu seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Barat lebih diutamakan dalam pengembangan infrastruktur, investasi dan pelayanan dasar, wilayah lain seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara tertinggal dan menjadi kantong-kantong pemukiman informal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.